Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min asyarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin wa nas'aluka an tajala kulla qada'in qadahu lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imama zamanina bil Qur'an.
warham imamana bil Qur'an, warham syuhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita, memberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pertemuan yang penuh berkah dan selalu dapat taufik hidayah dari Allah. Sebelum saya lanjutkan surat yang baru jamaah, perlu saya paparkan tentang mengatasi bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim, bagaimana solusinya. Karena ini terjadi di seluruh dunia jamaah. Karena namanya rakyat itu jadi objeknya. Maka itu dengan bersumber Quran dan hadis, mudah-mudahan kita dapat solusi yang terbaik dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik, kita mulai pengertian rakyat terus bermaksiat akibat akan diberi pemimpin yang dolim. Jadi apa? Sebab musababnya ada jamaah. Jadi pemimpin dolim karena rakyat terus maksiat. Jadi untuk memperbaiki masyarakat supaya dapat pemimpin yang baik, jangan hanya mengkritik pemimpin, jangan hanya menasihati pemimpin, jangan hanya fokus pada pemimpin. Tapi pemimpin itu hasil dari pemilihan rakyat. Jadi ukurannya, cerminnya dari masyarakatnya. Bisa jadi penguasa zalim itu hukuman dari Allah supaya kita introspeksi jamaah. Supaya kita sadar karena rakyatnya sering maksiat. Nanti ada dalilnya. Ini salah satunya surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kata Allah, demikianlah kami berikan kekuasaan kepada sebagian orang zalim terhadap yang zalim. Karena kanu yaksibun, karena mereka usahakan dari kezalimannya. Kenapa yaksibun? Bukan ya'malun, sesuatu yang menghasilkan dunia, merasa manfaat. Jadi ayat ini menunjukkan kalau rakyat melakukan kezaliman, maka Allah kasih pemimpin yang zalim sebagai balasannya. Kalau rakyat saling mendolimi rakyat, maka Allah kasih yang lebih zalim. Na'udzubillah min dzalik. Jika ingin lepas dari pemimpin yang zalim, hendaklah kita meninggalkan kezaliman kita sebagai rakyat. Maka itu Allah memberitahu dalam tentang keluarga minimal, ku anfusakum dulu, baru wa ahlikum naroh. Jadi kenapa keluarga pemimpinnya kok pusing, rakyatnya yang dipimpin, anak istrinya kok tidak bisa dituntun? Ya, berkaca, mungkin ini saya. Anak macam-macam berkaca, mungkin ini waktu saya kecil. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Manusia harus mempunyai pemimpin atau pemerintah. Tapi manakala Allah memberikan masyarakat yang dolim, pasti apa? Apa? Mesti pemimpinnya dolim. Kalau tanpa pemimpin dolim nggak mungkin. Ini akibatnya. Tapi apalagi masyarakat kalau soleh, beriman, maka lebih pantas pemimpinnya itu beriman. Kisah nyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu sebelum beliau lahir, rakyatnya apa? Banyak yang dolim. Ya jemaah ya. Jadi kalau ingin dapat pemimpin yang soleh, maka kita dari usaha tidak hanya pada mengkritik pemimpinnya, menasihati pemimpinnya. Tapi kita juga introspeksi diri. Ya jemaah, introspeksi diri. Jadi jangan sampai kita ini apa? Sekedar
bisa duding, menunjuk orang tapi diri kita dolim. Kemudian diperkuat oleh hadis jamaah. Ini bukti nyata jamaah. Ya, munculnya pemimpin yang dolim bisa akibat karena perbuatan rakyatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa? Wa man lam yutatif al-kaila, yutafifu al-kaila, tahu? Fawailul lil mutaffifin, yang mencuri timbangan, yang ngentit bukan sekali, berkali-kali. Apa katanya? Celakalah, binasa, ancaman neraka, jahanam, naudzubillah min dzalik. Tapi berkali-kali, kecuali apa? Akan disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan pemimpin, penguasa yang dolim, dan dikasih kehidupan yang susah dan paceklik. Apa? Sinin, nggak hujan, dikasih musim kering, naudzubillah min dzalik. Ini bukti jamaah. Jadi apa? Kalau kita tidak yakin dengan sabda Rasul, karena Rasul tidak berkata kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Yang tahu masalah manusia, makhluk ini semuanya hanya Allah. Dan sengaja Allah buat ini supaya kita introspeksi. Kemudian wa malam tahkum a'immatuhum, ingat jamaah, bukan imam, a'immah, para pemimpin dari pemimpin negara sampai pemimpin paling bawah. Siapa? RT, pemimpin kampung. Kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian mencari hukum yang cocok tok, yu'minuna bibad wa yakfuruna bibad, mengimani sebagian ayat, mengkafiri sebagian ayat, kalau cocok dipakai, kalau tidak cocok tidak dipakai. Maka Allah siksa apa? Maka banyak sekali terjadi tawuran antar kelompok, antar kampung, anaknya tawuran kalau orang tuanya tidak menerapkan tentang hukum Allah. Jadi syariat itu jamaah tidak hanya di tingkat negara, sampai sekecil-kecilnya itu syariat jamaah. Karena Allah telah menuntun tentang hukum, tuntunan umat manusia ini mulai dari bangun tidur sampai tidur, mulai rakyat jelata sampai pemimpinnya ada tuntunannya supaya hidupnya benar-benar tertata rapi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Jadi kita kalau menyalahkan jeleknya pemimpin, maka rakyatnya harus lebih dulu apa? Introspeksi diri. Karena pemimpin cermin dari rakyat. Ya, kenapa kok rakyat mau disokok? Ya ini, karena rakyatnya sendiri modelnya masih gitu. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang korupsi. Jadi rakyat kecil itu apa yang tidak diintet jamaah? Ya, semua dimanipulasi sampai jual apa itu gorengan aja, minyaknya masih dicampuri apa macam-macam, ya, supaya dapat untung banyak. Padahal itu kezoliman yang terjadi. Jadi semua serba apa itu melakukan kezoliman. Maka itu kita harus mulai dari diri kita dulu. Karena Rasulullah pada waktu awal di Mekah itu tidak langsung memberontak, tidak langsung jadi pemimpin, tidak. Beliau langsung jadi panutan. Beliau langsung memberikan ajaran, praktek langsung. Jadi orang kalau praktek jamaah, itulah ilmu Allah. Ya, jadi mempertahankan istiqomah apa yang tahu diamalkan. Ini dilarang ditinggalkan. Walaupun kondisinya kena bencana, tetap istiqomah dalam melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu namanya sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadilan dan kebijaksanaannya dalam hukum yang telah ditetapkannya. Apa? Bahwa tidak akan mengubah suatu kaum, ya. Jadi nikmat itu tidak akan dirubah selama nikmat itu tidak disalahgunakan. Kalau umatnya kufur, apa? Jadinya apa jemaah? Lain kafartum inna adzabi lasyadid, sebagaimana dalam firman-Nya Ar-Ra'd ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin merubah pemimpin, tidak hanya pemimpinnya dinasihati,
kita pribadi harus merubah diri. Mulai dari kejujuran. Jangan sampai kita punya gaji buta, nggak kerja, uang masuk terus. Kita sendiri ngeritik pemimpin, tapi kita sendiri nggak mau ngeritik diri sendiri. Ya, aslinya seperti itu. Jadi kalau mulai ketemu baru buka-buka aja mah. Padahal asalnya kerjasama. Kong kali kong, baru ketemu buka-bukaan. Maka itu akhirnya apa? Jadi sama. Namanya apa itu? Musuh itu bajingan, istilahnya maling. Kalau sudah ketemu saling tuduh menuduh, ya itu yang salah, ini salah, termasuk iblis. Apa disalahkan waktu di neraka gara-gara kamu, katanya ras kamu sendiri yang salah, wong saya cuma bisik kok. Maka itu Ibnu Qayyim Jauzi mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala, keputusan memilih para raja pemimpin itu pelindung umat manusia sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan apa? Cermin dari pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya baik, tidak mungkin milih rakyatnya baik, tidak mungkin memilih pemimpin yang yang buruk. Karena apa? Tidak ada yang milih. Jadi jika rakyatnya lurus, maka pemimpinnya ikut lurus. Gimana penguasa yang zalim gak didukung? Ya tidak jadi jamaah. Ya. Jadi jika rakyatnya adil, maka pemimpin ikut adil. Karena apa? Mayoritas masyarakat sudah tahu kalau ini zalim. Tapi kalau masyarakatnya sudah gila, telanjang di mana-mana, sudah biasa, ya dianggap ini yang keinginan masyarakat. Jadi pemimpin itu mengikuti keinginan masyarakat, jemaah. Karena kepingin dipilih. Jadi kalau rakyatnya zalim, maka cocok itu jamaah. Enggak mungkin merpati ketemu gagak. Mesti merpati kumpul merpati. Gagak ketemu gagak. Atau yibat, litoyibin. Yang baik ketemu baik. Ya, al-khobisat lil-khobisin. Yang buruk ketemu yang buruk. Jadi semua ini harusnya kita yang lebih dulu introspeksi. Di samping kalau masalah pemimpin itu orang-orang yang sudah tingkat level wakil rakyat, bahkan orang-orang yang sudah kenal mereka, maka itu yang lebih berhak, yang lebih wajib. Karena apa? Tidak semua orang yang mengkritik dengan terang-terangan akan diterima kalau memang orangnya masih hatinya sakit. Minimal apa jamaah? Kita sudah tahu ada yang menasehati, sudah tahu ada yang sampai mengkritik pedes bahkan dihina-hina. Toh tidak berubah, masa kita ikut-ikutan? Harusnya rakyatnya merubah diri supaya kita apa apa segala perbuatan itu tergantung akan dibalas oleh Allah tergantung perbuatannya. Mayyamal misqalatun khairah yara wa mayyamal misqalatun syarrah yara. Sekecil apapun kebaikannya, walaupun kita di kantor, di rumah, dimanapun tempatnya, Allah tidak tidur. Semua diperhitungkan kebaikannya, diperhitungkan keburukannya. Ya, jadi sekali lagi kita jangan terlalu hanya melihat orang lain jamaah, ya. Jangan sibuk melihat orang lain, aib orang lain. Apalagi orangnya terkenal, dia di mana-mana. Salah titik langsung apa? Dicela atau di apa? Nah, kita banyak salahnya kadang-kadang lupa. Naudzubillah min dzalik. Maka itu masih lanjutannya kata-kata Ibnu Qayyim Jauziyah, apa? Jika dalam muamalah masyarakat itu kadang-kadang mengambil orang lemah, timbangan tidak betul, kadang-kadang zalim, mentang-mentang dia kaya, ya. Maka Allah kasih pemimpin yang lebih zalim dari dia. Ingat dulu kita jamaah, di zamannya para wali bisa menguasai apa? Kerajaan Majapahit, bersatu, ya, tanpa melakukan kekerasan. Lama jauh dari Islam, lama jauh dari tuntunan Allah. Dikuasai oleh siapa? Penjajah. Bukan setahun, 2 tahun. Tidak seperti Palestina. 3,5 abad ditambah Jepang lagi. Bagaimana bisa selamat kita? Bisa bebas. Karena ada persatuan. Maka itu berkat rahmat Allah kita bisa
merdeka. Pakai senjata. Senjata apa jemaah? Nggak ada. Akhirnya apa? Jepang melawankan Belanda. Belanda dilawan apa? Jepang. Jadi Jepang pun dilawan sama Amerika. Jadi musuh-musuh kita saling melawan. Akhirnya apa? Mereka kalah dengan sendirinya atas kehendak Allah. Itu caranya Allah menyelamatkan. Seperti Nabi Musa. Bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel? Padahal itu sudah mau dibunuh oleh Firaun. Tapi Nabi Musa seorang yang taat. Jadi cukup orang taat satu benar-benar istiqomah sabar. Tidak akan bisa dikalahkan oleh seluruh kezaliman jamaah. Karena apa? Bersama Allah yang punya dunia. Buktinya Nabi Ibrahim sudah dibakar jamaah. Tapi tidak mati. Yang bakar pemimpinnya yang mati. Hanya dibunuh oleh nyamuk. Ya, Namrud itu. Jadi setiap amalan perbuatan itu tercermin pada amal penguasa. Jadi mari kita introspeksi jamaah ya. Jangan sampai kita hanya sibuk menyalahkan orang lain, tapi kita tidak pernah sadar kalau kita banyak salahnya. Ya, selama kita ngaji ini banyak betulnya, banyak salahnya jamaah. Bulu Ki, Enggak betul. banyak betulnya, banyak salahnya. Betulnya. Pokoknya kalau kita ngaji, gak ono betulnya. Alasannya apa? Lo iya salah, lo iya. Maka itu manusia itu tempatnya lupa dan sah, salah. Sebaik-baik yang salah apa? Toh, taubat, istighfar, jangan diulangi lagi. Kalau berbuat lagi, istighfar lagi. Maka itu Nabi bersabda, bagaimana tugasnya kita sebagai seorang rakyat? Wajib taat kepada pemimpin, baik seneng nggak seneng. Ojo enak tok seneng. Ya, oh ya DKI seneng, oh ya DKI wes gak. Nah, apa? Selama tidak disuruh untuk maksiat, ya, maka wajib mendengarkan dan taat. Inilah aturan Islam sesuai dengan syariat. Jadi Allah tuh lebih tahu caranya jamaah. Jadi bukan berarti kita itu diam, tidak. Ini aturan dari Allah. Seperti Rasulullah waktu di Mekah, rakyat itu yang terzolimi bilang, ya Rasulullah, kita terzolimi. Minimal no, sampai no aja tidak berani, belum ada perintah dari Allah, suruh sabar. Nabi Musa juga gitu waktu menghadapi Fir'aun. Bani Israel apa, adanya kamu tidak ada kamu sama saja ya Musa, tetap kita tetap dianiaya. Katanya Nabi Musa apa, wasta'inu billah wasbiru, minta tolong sama Allah dan sabar dengan cara apa, sholat. Wasta'inu bis sholat, wasta'inu bis sholat, wasta'inu bis sobri wassalah. Ya, minta tolong sama Allah dengan cara sholat. Ya, sholat itulah yang senjata umat Islam. Segala apapun Rasulullah selalu sholat. Ada masalah apapun Rasulullah mesti sholat. Misalkan musim kering, tidak ada hujan, bagaimana Rasulullah? Sholat istisqa. Itu kisah nyata jemaah. Di Madinah, ya Rasulullah, kita kekeringan, minta ke sama Allah. Tapi apa caranya? Tobat dulu jemaah. Dikumpulkan di lapangan, tidak hanya doa. Semuanya kumpul. Anak laki, perempuan, mulai dari seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan termasuk binatangnya, kumpulkan. Di tengah lapang. Apa? Minta ampun sama Allah. Itu caranya jemaah. Apa? Turun hujan, ya Rasulullah kebanjiran. Ya, lari repot manusia ya. Udan, jangan apa panas minta hujan. Begitu hujan, banjir. Ya Rasul, hujannya kalau bisa jangan di tengah kota. Kemudian sama Rasul apa? Diarahkan ke pinggir kota Madinah. Itu pun dengan seizin Allah. Sekali lagi, kalau orang kenal Allah, semua alam ini tunduk. Ya, sekali lagi semua alam ini tunduk karena semua ciptaan Allah. Jadi, bagaimana kita sikap sama pemimpin? La ta'ata fi maksiyah. Innama ta'ah fil ma'ruf. Jadi, biarpun orang tua jamaah. Injahadaka antusyrika bi fala tuti'huma. Ya, orang tua yang melahirkan kita, yang selalu memberikan kebutuhan kita. Kalau mengajak apa? Maksiat, syirik, jangan taat. Tapi apa? Tetap
itu orang tua kita. Sama pemimpin ya, pemimpin kita. Terus kita mau lari kemana? Bikin negara lagi. Tanahnya sudah penuh, jemaah. Bahkan apa mau ngurus listrik sendiri, air sendiri, semuanya sendiri. Ya, jadi tambah repot, jemaah. Bahkan Rasulullah telah bersabda, Pak, akan ada setelah saya, a'immah, bukan satu, banyak pemimpin dunia. La yahduna bihudaya, tidak pakai dengan petunjukku. Walaisnu nabi sunati, juga tanpa dasar apa? Amalan-amalanku. Jadi ini sudah diprediksi sama Rasulullah. Bakal banyak para pemimpin yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wasayakumu fi jalun, dan para pemimpin itu seperti apa? Hatinya seperti iblis, tapi bentuknya bentuknya manusia. Jadi hatinya rusak, hatinya kotor, penuh dengan dosa. Naudzubillah. Terus sahabat tanya, lah ini untuk kita jamaah. Kita bersyukur jamaah dapat bocoran. Qala qultu, bagaimana yang kita perbuat ya Rasulullah? Kalau saya menemui hal itu, apa kata Rasulullah? Qala tasma wa tuti lil amir. Tetap kalian dengarkan dan taatilah. Walaupun kalian dipukul, bayangkan jemaah. Walaupun diambil hartanya, ini menunjukkan kesabaran. Jadi apa? Dunia itu sementara. Sampai diulang lagi, fasma wa ati, jangan berontak. Tahu kisah-kisah yang dulu jemaah? Iya, kita sudah mengalami pemberontakan berapa kali. Yang aku kepingin bentuk negara Islam, ya tumpas. Naudzubillah min. Dan negara Arab sekarang ini apa? Perang saudara. Pemberontakan terus. Hanya rusak, rakyatnya yang rusak. Naudzubillah min. Galik. Jadi kita ini punya ilmu. Ilmunya dari Allah. Maka itu orang-orang yang sabar akan dapat kemenangan jamaah. Yang ngasih kemenangan itu Allah. Yang ngasih kebahagiaan itu Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Innallaha ma'as sobirin. Apa pengertian sabar? Ya sesuai dengan ilmunya. Apa? Istiqomah dalam perintahnya. Istiqomah meninggalkan larangannya. Baik, kita lanjutkan. Ibnul Abi Al-Is, siapa ini? Muridnya salah satu Ibnu Katsir mengatakan, hukum mentaati pemimpin itu wajib walaupun mereka berbuat zalim. Jika keluar dari mentaati mereka, lebih bahaya jamaah. Kenapa? Pemimpinnya tambah apa? Lebih ganas. Apalagi mereka senjatanya komplit, dibantu oleh negara-negara kuat. Hanya rakyatnya yang jadi tumbal. Pemimpinnya kemana? Ke luar negeri. Pemimpinnya kemana? Hanya nyuruh. Rakyatnya yang jadi tumbal. Jadi apa? Banyak yang meninggal gara-gara pemberontakan, perang saudara. Ingat, dulu siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Bukan orang non-muslim, bukan orang musyrik, orang yang hafal Quran, ya, guru Quran, rajin sholat, rajin tak puasa. Tapi bagaimana? Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Katanya apa? Barang siapa tidak berhukum dengan hukum, oh, dia kafir. Alasannya apa? Karena Muawiyah sama Sayyidina Ali waktu itu dianggap tidak sesuai hukum Allah. Sungguh beraninya mereka mengkafirkan jamaah. Padahal Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Muawiyah juga dijamin masuk surga. Tapi dia itu langsung berani menyatakan kafir. Sampai akhirnya punya rencana membunuh siapa? Ali dan Muawiyah. Tapi Muawiyah tidak sempat terbunuh karena sholatnya kesiangan waktu subuh. Sayyidina Ali dibunuh. Jadi tidak jamin orang yang hafal Quran. Kenapa? Intinya Islam apa? Inna istu liutam mimma makarimal akhlak. Tujuannya Islam, tujuannya Rasulullah diutus supaya apa? Punya akhlak yang mulia. Jadi sholat itu menimbulkan apa? Akimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi dengan sholat itu supaya manusia itu bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai pemimpin-pemimpin, apalagi pemimpin Islam, sampai dibunuh, dikafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Malah itu kita harus banyak istighfar,
taubat, koreksi diri dengan amalan kita. Kenapa? Semua musibah yang menimpa pada diri manusia itu karena perbuatan tangan manusia, tapi masih banyak yang Allah tidak langsung dihukum. Biarpun dia sudah zalim, masih enak, ya, semuanya nyaman. Apa? Sengaja ditunggu sama Allah sampai ajalnya. Tapi kalau diberikan terus kenikmatan dalam berbuat maksiat, itu namanya istidroj. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, keterangan dari Rasulullah lagi, barang siapa yang benci man karya min amirihi syai'an, benci, wis gak cocok aku. Hendaklah sabar, tahan. Seperti istri benci sama suaminya, sabar. Tapi kalau istri, kalau sudah tidak kuat, boleh cerai. Itu kesempatan, karena masih bisa milih suami. Tapi kalau sudah pemimpin, satu-satunya, sudah dibaiat, barang siapa yang keluar dari kekuasaannya, memberontak, matinya mati jahiliyah. Apa maksudnya? Tersesat. Ya, bukan kafir. Tersesat karena tidak sesuai dengan tuntunannya Islam, nggak sesuai dengan aturan Allah. Karena orang jahiliyah, kenapa dibilang jahiliyah? Karena dia bodoh dari aturan agama Allah, aturan Allah. Jadi umat Islam ini diperintahkan untuk taat sabar jika ketemu hal-hal yang tidak disukai. Ya, jadi saya heran sama orang mukmin, semuanya baik jamaah. Kalau dapat nikmat, syukur baik. Kalau dapat musibah, sabar baik. Jadi intinya apa? Caranya harus sesuai dengan syariat. Tapi sekarang bagaimana jemaah? Banyak pemberontak-pemberontak dengan atas nama agama. Allahu Akbar, perang antar umat Islam. Katanya Rasulullah, al-qatil wal maktul finar. Orang Islam yang membunuh dan yang dibunuh karena apa? Sudah niat tapi kedaulan, sama-sama masuk neraka karena perang saudara. Bagaimana Habil dan Qabil? Habil tidak melawan karena saudaranya. Yang bunuh kakaknya. Kalau kau bunuh saya, kamu akan menanggung semua dosa-dosaku. Jadi inilah cara Islam, jemaah. Jadi Islam itu benar-benar teratur. Kenapa dibilang Islam? Nurut, patuh, tunduk hanya kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Sunat, sunat. Tinggalkan anak istrimu, tinggalkan. Sembelih anakmu, disembelih. Karena perintah Allah. Kita tidak disuruh nyembelih anak. Tidak suruh membunuh anak. Tidak suruh meninggalkan anak istri. Ya, hanya untuk taat. Maka itu sulit seorang istri untuk taat pada suami itu. Padahal tidak masalah apa mengajak kemaksiatan. Pokoknya tidak senang ngojok, suruh-suruh. Nah ini sulit memang. Apalagi kalau istri punya ego. Lebih besar hartanya, lebih besar jabatannya, bahkan cantik. Tidak sedikit suami istri yang sama-sama sukses cerai. Tepuk tangan iblisnya. Karena apa? Tujuannya iblis pertama kali apa? Yang paling dikasih piala apa? Yang berhasil memisahkan suami istri. Ya, baru kamu dapat piala. Maka itu kalau manusia itu saling tawuran, saling bentrok, saling membunuh, itu pekerjaannya iblis, gangguannya iblis. Mereka tertawa, tidak pakai saya goda, mereka saling membunuh. Akhirnya apa? Ya, dapat teman katanya iblis. Karena iblis apa? Selama Nabi Adam waktu itu diciptakan, iri dengkinya terus sampai anak cucunya mau dimasukkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar masih terus jamaah ya. Tapi dengan apa? Wilayahnya masing-masing. Kalau penguasa punya jabatan, gunakanlah kekuasaannya. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana waktu mendakwai Ratu Balkis? Wah, dengan kekuatannya jamaah. Ya, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis? Pertama, anak buahnya siapa? Jin, Ifrit. Saya bisa sebelum bubarnya rapat.
kurang cepat, ada lagi lebih cepat. Ada manusia yang dapat ilmu Allah, Ismul Azam. Jadi minta sama Allah, belum kedipan mata, pindah singgasana Ratu Balkis. Itu dengan kekuasaan, karena punya kuasa. Nabi Muhammad waktu di Mekah tidak punya kuasa. Nabi Nabi Musa belum punya kuasa. Nabi Ibrahim belum punya. Jadi akhirnya apa? Ya berdakwah minimal. Sampaikan dengan cara lemah lembut. Nabi Musa sama Nabi Harun datang kepada kerajaan Fir'aun dengan kata yang lemah lembut. Nggak nurut, ya tidak masalah. Istrinya nurut, tukang sihirnya nurut. Ya itulah rezekinya Nabi Musa. Jadi taat, tidak taat itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya jamaah ya. Jadi bahkan yang kita lihat tidak taat juga sampai mengkafirkan. Karena dihukumi kafir, maka wajib dibunuh. Pakai dalil ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu bahwa kafir. Padahal bunuh perang itu kewajibannya pemerintah. Rakyat itu tidak berhak saling membunuh, saling menghakimi. Itu namanya hukum rimba nanti jamaah. Tidak ada aturan. Jadi kalau kita tidak mau taat sama pemimpin yang sah, maka bencananya lebih besar. Ya jamaah, terjadi kerusakan, perang saudara berkecamuk terus-menerus. Ingat itu Lebanon, ingat itu Suriah. Jangan bisa lihat sekarang. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah sudah memberitahu, ternyata sudah terjadi zamannya Sayyidina Ali. Bahkan sampai sekarang jamaah. Tapi Sayyidina Ali hanya apa? Berhasil lagi dipimpin oleh Muawiyah. Jadi jangan sampai kita melakukan tanpa dasar ilmu dari Allah. Jadi nanti kita dihukumi apa? Meninggalnya dalam keadaan jahiliyah. Apa maksudnya? Tidak taat. Jadi kalau kita melepaskan tangan dari ketaatan, padahal hal itu sudah diresmikan, maka hal ini berarti dia tidak berbaikat. Yang dimaksud tanpa argumen apa? Jadi maksudnya apa? Ya tidak taat. Karena sudah jelas dipilih ya sudah sepakat ya sudah. Jadi matinya dalam keadaan apa? Bukan mati kafir jamaah. Matinya dalam keadaan tersesat. Karena apa? Tidak sesuai dengan aturan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi orang-orang seperti ini dulu itu tidak mau tak sama pemimpin karena mereka itu sering kelompok-kelompok aja mah. Apa? Gengsi kalau saya percaya tak sama satu suku. Jadi Rasulullah yang menyatukan mereka supaya jangan saling membunuh. Maka itu Rasulullah memberikan nasihat kepada para dai-nya waktu dikirim ke Yaman, apa? Tidak langsung perangi, tidak jamaah. Apa? Kalau datang kamu kepada ahli kitab yang ngerti kitab, orang Yahudi, ya, waktu di Medina, ini di Yaman, ya, di Yaman jemaah. Apa perintahnya? Ajak tentang tauhid, ya, ajari tentang keesaan Allah, sadarkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Setelah itu apa? Ajarkan sholat, karena sholatlah yang akan membersihkan hati mereka. Tanha anil fasya'i wal mungkar. Jadi kita harus memperhatikan kewajiban kita taat pada penguasa. Bila kita tidak mentaati mereka, maka yang terjadi apa? Kekacauan, pertumpahan darah. Naudzubillah min dalik. Tidak bisa apa-apa, jamaah kerja tidak bisa, bahkan bangunan hancur. Ya, negara-negara Arab itu dipecah belah jamaah. Ya, oleh kelompok-kelompok, apalagi disenjatai. Yang senang apa? Yang punya senjata. Ya, ini hancurnya dunia bagi Allah itu ringan dibanding terbunuhnya satu orang muslim. Kenapa? Kemuliaan orang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah itu mulia, tapi lebih mulia orang muslim. Bagaimana kalau seorang muslim dibunuh? Masya Allah. Allah murka. Na'udzubillah min dalik. Maka itu tugas kita setelah kita introspeksi, kalau tahu kita salah, kita rubah. Apa jamaah? Taubat dan doakan minimal pemimpin jamaah. Karena apa? Senjata kita berdoa. Apalagi kita teraniaya. Doanya apa?
mustajab sebagaimana dalam hadisnya nanti. Jadi jangan sampai pemimpin yang sudah tidak sesuai aturan, kejam kita laknat. Maka jadi apa? Jadi tidak dapat baiknya seperti seorang anak dilaknat sama orang tua. Ya, sama kita melaknat pemimpin, jatuhnya apa? Ya tambah kejam pemimpinnya. Padahal doa yang teraniaya seperti Rasulullah waktu di Taif itu, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi minimal doa yang baik jamaah. Karena barang siapa yang merendahkan, menghina pemimpinnya, nanti Allah hina nanti. Apalagi pemimpinnya muslim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pakailah kita aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka itu Rasul bersabda, doa yang mustajab bukan yang dipesen. Kita kan kalau ada pesanan baru doa ya. Apalagi doanya di share. Ah, mari kita berdoa semuanya. Ya, tambah nak mustajab jamaah. Kenapa? Ingin dapat viral. Oh, ini berkat doanya si Fulan ini. Wah, ya, seperti itu sekarang kita ini ya. Apalagi sosial media sangat dekat sama kita. Dalam waktu sekejap tersebar. Wah, ini jadi sekali lagi doa yang mustajab itu di waktu orangnya tidak tahu. Kita doakan. Karena apa? Kita ikhlas. Malaikat mengamini. Yakin jamaah? Setiap kali kita ngaji selalu mendoakan siapa? Supaya pemimpin kita, tentara kita, semuanya sesuai dengan Al-Quran. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan tentang Muqaddimah Surat Al-Mursalat, saya kira ini yang saya sampaikan tentang sekilas tentang supaya jangan sampai pemimpin kita zalim terus. Maka di samping ada yang dakwah kepada apa pemerintah sesuai dengan kemampuannya, kekuasaannya, dan ada juga yang dakwah sama rakyat, dan rakyat pun jangan sampai tidak beramal, minimal apa perbaiki diri dari yang salah, jangan sampai mencuri-mencuri timbangan, ngentit-ngentit, tidak jujur, nanti dikasih pemimpin yang tidak jujur. Terus kita doakan terus pemimpin kita supaya dapat hidayah dan diberi bimbingan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan Muqaddimah Surat Al-Mursalat. Ini masih Muqaddimah jamaah ya. Dan minggu depan apa kajiannya? Al-Hikam ya. Ya, Al-Hikam. Akhir bulan ya. Jadi Muqaddimah Surat Al-Mursalat ini secara urutan turunnya, bukan urutan mushaf, bukan urutan kitabnya, urutan turunnya setelah surat Al-Humazah. Kenapa diberi nama Al-Mursalat? Itu jamak dari para malaikat-malaikat yang dikirim. Mursal. Jadi mursal kalau kita bahasanya jelek jemaah. Orang yang tidak baik. Mursal dari kata Rasul. Jadi yang diutus para malaikat untuk mengirim angin. Dan ini diambil dari ayat yang pertama. Wal mursalati. Ya. Jadi Allah bersumpah ini jemaah. Jadi perlu kita perhatikan kalau Allah sudah bersumpah berarti ada tujuannya. Banyak manusia yang tidak percaya. Ya. Jadi Allah bersumpah. Tidak satu yang dibuat sumpah. Banyak malaikat yang tugasnya masing-masing beda-beda. Terus apa yang bisa kita ambil di antara pesan moral tentang keadilan Allah bahwa apa? Semua perbuatan manusia pasti dibalas. Ya. Tidak ada kata-kata percuma ya jemaah. Tidak ada, sekali lagi tidak ada. Allah Maha Adil. Tidak dibalas sekarang, dibalas di akhirat. Ya, pentingnya keimanan. Ya, Pak. Kalau tanpa iman, orang tidak kenal Allah. Seolah-olah hidup itu apa? Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengasihani, apa? Bunuh diri jamaah kalau tidak punya iman. Nah, itu orang yang bunuh diri termasuk orang kafir. Naudzubillah min dalik. Lah, ternyata intinya surat Al-Mursalat tentang kiamat. Kiamat lagi. Kemarin bahas tentang surat Al-Kiamat. Kenapa kok dibahas terus? Bahkan banyak jamaah di waktu sahabat masih di Mekah. Kenapa jamaah?
Karena manusia banyak tidak percaya kiamat. Apa? Menumpuk-numpuk harta, tidak ada. Besok ya tidak ada kehidupan lagi. Ya sekarang. Mati sudah jadi abu, sudah selesai, tidak ada kehidupan lagi. Buktinya apa? Banyak orang yang melampaui batas. Coba kalau orang yang sudah mau divonis, dihukum mati, di penjara, detik-detik menjelang kurang 1 minggu, kurang 1 bulan, kurang 1 tahun. Bagaimana? Tambah baik apa? Tambah apa? Melampaui batas. Karena sudah tahu kalau dia itu salah pasti dibunuh. Itulah manusia. Orang-orang yang cerdas itu orang yang benar-benar menyiapkan bekal yang bakal menghadapi perjalanan yang tanpa batas waktunya. Karena apa? Allah Maha Adil, nanti kita menghadap Allah tanpa ada advokat. Itulah keadilan yang pasti adil. Ini pesan moral inti 3 yang bisa diambil dalam Al-Mursalat. Tapi kita lihat lagi inti dari apa itu? Tiap ayat ini yang pertama tentang apa pokok-pokok isinya jemaah. Ayat 1-7 itu tentang sumpah Allah dengan para malaikat dan tujuannya apa? Ayat ke-7 ya. Innama tu'aduna lawaqi, yang dijanjikan kalian, yang diancamkan kalian pasti akan terjadi. Apa itu? Hari kiamat. Bayangkan berapa kali sumpahnya Allah. 1, wal mursalat. 2, fal asifat. 3, an-nasyirat. 4, al-fariqat. Itu semuanya sifatnya malaikat jemaah. Kenapa Allah sumpah sama malaikat? Perhatikanlah, tapi kita tidak pernah perhatian karena tidak tahu malaikat. Maka itu kita lihat ayat Quran. Kita imani apa katanya Quran, apa kata Rasulullah. Jadi malaikat semuanya taat. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat disuruh sujud, sujud semua. Ditanya oleh Allah apa namanya? Dengan jujur, dengan lugunya bilang apa? Subhanak la ilma lana illa ma'alam tanah. Kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan. Tidak takut terus dibilang bodoh. Tidak. Walaupun di depan Nabi Adam. Karena para malaikat itu benar-benar diciptakan sama Allah. Apa? Makhluk yang taat. Jadi wajar lah kalau manusia. Ya manusia itu tempatnya apa? Lupa dan salah. Sebaik-baik manusia itu kalau berbuat dosa apa? Taubat. Maka itu Allah ingatkan terus, hati-hati kita bakal dibalas. Cepat perbanyak istighfar. Kalau berbuat dosa, cepat taubat. Jangan menunggu besok-besok karena ajal pasti datang. Kepastian besok belum tentu. Kemudian inti pokok yang kedua yaitu tentang penjelasan tanda-tanda kiamat. Yang di surat Al-Qiyamah sudah kita bahas. Ini apa? Bintang-bintang akan berjatuhan, hilang cahayanya. Berapa bintang jemaah? Pernah bisa ngitung? Itu akan jatuh semuanya di bumi. Ini kalau Allah sudah murka. Tidak ada orang beriman jemaah. Naudzubillah. Jadi kiamat terjadi di waktu tidak ada orang menyebut Allah. Maka langit pun terbelah. Bukan satu gunung, jibal. Semua gunung akan meletus, hancur jadi abu. Kemudian bangkitlah para utusan untuk ditanya apa sudah disampaikan. Ya, jadi keputusan di Mas Al-Fasal ini keputusan nanti yaumul hisab. Maka itu Allah ancam wailun yauma idzin, celaka pada hari itu hari kiamat bagi orang yang tidak percaya tentang ayat-ayat Allah tentang kiamat. Dan kata-kata wailul yauma idzin mukadzibin di surat Al-Mursalat diulang sampai 10 kali. Ini menunjukkan apa? Betapa banyaknya manusia yang tidak percaya. Jadi Allah itu kalau diulang-ulang karena manusia tidak percaya. Seperti apa? Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai manusia dan jin, nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Itu diulang berkali-kali. Karena apa? Manusia itu selalu pendusta. Tapi kalau dibohongi sama orang, apa? Mau tak uangnya digandakan? Mau. Mau enggak beli uang palsu, satu tukar dua? Mau. Ya Allah, itulah manusia. Tapi Allah yang mengajarkan kebenaran, Rasulullah yang tidak pernah bohong, ditolak.
Berarti apa jemaah? Bukan salah Qur'annya, bukan salah Rasulullah, karena hatinya penuh dengan dosa. Kemudian inti yang ketiga pokoknya apa? Menjelaskan tentang perbuatan dosa bagi orang yang tidak beriman nanti apa? Dibinasakan dari awal sampai akhir. Maka itu masih tidak percaya kejadian di dunia ini. Mulai zamannya Nabi Nuh, hancur semuanya, tenggelam dengan hujan sampai hampir 1 bulan. Langitnya hujan terus, buminya mancur, air mata airnya. Ingat kejadian kaum Ad. Ya, sekali lagi Allah ingatkan. Sampai yang terakhir ini diingatkan. Yang terakhir siapa waktu itu kejadiannya? Yaitu zamannya Nabi Muhammad. Semuanya dihancurkan sama Allah. Kalau tidak percaya. Kemudian Allah ingatkan kalau Allah itu peranan penting bagi manusia. Karena banyak orang ateis, bahkan agnotis. Karena apa? Melihat orang-orang ahli agamanya juga gitu aja, juga tidak terlalu percaya, bahkan ngajari agama tapi duniawi. Hanya mereka ya berdoa, leher kabeh, naudzubillah min dzalik. Sampai pondok dikabarkan memperkosa seorang ahli agama, ya korupsi, naudzubillah min dzalik. Akhirnya umatnya apa? Ikut-ikutan. Tapi ada juga orang ateis kaya, pandai, cerdas, karena dia merasa dirinya mampu. Wah, ini karena perbuatan saya seperti apa? Korun. Karena apa? Karena ilmuku. Seperti siapa lagi? Fir'aun. Karena apa? Dia merasa tidak pernah sakit. Kekuasaannya mutlak. Sampai istrinya pun tidak nurut, dibunuh. Semuanya ketakutan. Jadi manusia kalau sudah puncak-puncak kenikmatan, dari awal sampai Anda ingat Allah, itu akan ateis. Tidak mau percaya sama Allah. Tidak mau mengakui adanya Allah. Maka itu Allah jelaskan yang kita lihat setiap hari. Apa ada yang bisa membuat manusia yang dari setetes air mani, yang hina dina, yang tidak ada bentuknya, kemudian kok jadi manusia tampan, wanita cantik, dengan kuatnya, ya bisa bikin pesawat, ya bisa ke sana kemari, bisa mengolah tanah, bisa membangun gedung yang begitu hebatnya. Itu semua atas proses apa? Ciptaan dari Allah. Sengaja Allah buat proses supaya kita perhatian. Tapi kita seperti kacang lupa akan kulitnya. Bahkan lupa sama orang tuanya kadang-kala. Anak 9, anak 10. Kalau orang tua sakit, ada yang datang. Tetangganya yang ngurusin. Apalagi sama Allah. Ya, banyak orang yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inti yang keempat ini menjelaskan supaya manusia itu kalau memang Anda tidak tahu tentang kiamat, belum melihat tentang kiamat, lihatlah prosesnya. Kita itu punya anak, kita nikah suami istri, prosesnya tahu. Bahkan sekarang mau dilihat di YouTube bisa bagaimana proses pembuatan manusia. Tidak ada yang gaib sekarang. Dulu tidak tahu langsung percaya. Itu benar-benar hidayah dari Allah. Sekarang sudah dibuktikan oleh ilmuwan. Semua bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan kita bisa bicara dengan tidak ada manusianya. Dulu dibilang gila. Ya, sekarang oh bisa dilogika semua sekarang. Ya. Kemudian yang kelima apa? Inti pokoknya tentang nasib orang yang berdosa akan digambarkan dengan azab di neraka apa jemaah? Masya Allah. Dengan 3 arah. Ya. 3 cabang. Tapi semua itu api. Naudzubillah min dzalik. Sampai takutnya anak yang beruban. Anak bisa beruban saking takutnya istilahnya. Di ayat yang lain itu jemaah ya. Jadi ini menunjukkan apa? Saking hebatnya. Dan semua orang di waktu yaumul hisab, tidak ada yang bisa bicara kecuali yang dapat izin dari Allah. Maka itu Rasulullah yang pertama kali dapat izin. Rasulullah yang pertama kali dapat izin untuk apa? Bicara. Minta apa? Syafaat bagi umatnya. Para nabi tidak berani. Malaikat tidak berani. Jadi hanya dengan seizin. Ini diulang lagi jemaah. Wailul yauma izin lil mukadzibin. Diulang terus sampai 10 kali. Menunjukkan banyak yang tidak percaya. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam sampai ketujuh jamaah ya.
Yang keenam apa? Sifat nikmat orang mukmin. Nah, jadi kita dikasih apa? Iming-iming supaya kita apa? Semangat dalam beramal di dunia. Jadi orang beriman itu punya sifat apa? Khauf warroja, takut dan harapan. Takut sama siksa Allah, takut sama azab Allah, berharap sama rahmat Allah. Jangan sampai ketakutan menimbulkan apa? Bunuh diri. Ketakutan menimbulkan tidak berbuat. Ya, jangan sampai terus terlalu berharap, tidak ada rasa takut, apa? Beleher nanti. Seperti anak yang dimanja, seolah-olah, wah semuanya tidak ada masalah. Karena orang tuaku baik, Allah maha baik. Ingat, Allah juga punya sifat, apa? Al-Jabbar, Al-Muntakim, yang memaksa, yang menyiksa, dan adab Allah sangat keras. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, yang terakhir, tentang, yaitu ancaman bagi orang-orang kafir yang sombong. Apa kata Allah? Selama kalian di dunia, silakan makan, nikmati semuanya. Tapi kolilan. Kenapa dibilang kolilan? Yaitu selama di dunia. Iblis itu walaupun hidupnya mulai awal Nabi Adam yang sebelum diciptakan, sebelum Nabi Adam, sampai kiamat itu katanya Allah kolilan. Kenapa? Perbandingannya dunia dengan akhirat. Kan akhirat apa? Holidina fiha abadan, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu dikatakan waktu menghadap Allah. Ayo kamu ruku. Tidak bisa ruku. Maksudnya kamu sujud. Tidak bisa sujud. Sholat tidak bisa. Karena selama di dunia tidak bisa sholat. Di akhirat tidak bisa jamaah. Maka itu Allah tanya. Kalau sudah Quran disampaikan. Terus pakai apa lagi dalil yang kalian percaya? Kenapa? Hanya Allah yang maha benar. Asdaku qailin, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasul, wa ana dzalika minasyahidin. Dan saya saksi atas itu. Ini mukaddimah jamaah. Jadi waktunya sudah habis karena diawali tadi tentang dalil bagaimana supaya kita dapat pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan Quran, maka kita harus jadilah rakyat-rakyat yang taat kepada Allah dan juga menasihat mendoakan pemimpin-pemimpin kita supaya dapat hidayah, supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Amin. Ya, mudah-mudahan kita. Jadi kita ngaji ini ada pengaruhnya enggak jamaah? Mempengaruhi enggak ini? Iya, banyak, Pak. Jadi bukan cuma-cuma ini jamaah. Kenapa? Allah yang semua yang mempengaruhi nanti ya. Alhamdulillah. Ya, ida aroda syai'an ayyakul lahu kun Fayakun. Ya. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan jamaah. Amin. Apalagi nanti menjelang Ramadan kita banyak berdoa ya. Mudah-mudahan Insya Allah. ya, intinya sabar. Nabi Musa dulu berdoa berapa tahun untuk apa? Supaya Fir'aun itu hancur. Karena Fir'aun sudah ditolong, bohong jamaah. Kalau saya ditolong dari segala bencana, saya yakin apa? Saya janji, saya bebaskan Bani Israel. Bilang apa setelah berhasil? Wah, sihir. Ternyata tidak bisa jamaah didakwai. Doanya apa Nabi Musa? Hancurkan ya Allah hartanya. Kecuali kalau mati baru tobat. Bener. Berapa tahun jamaah? 40 tahun. Kuat jamaah. Ya harus kuat, harus sabar. Nabi Nuh berapa tahun hancurnya umatnya? 900. 950 tahun. Nabi Nuh. Jadi kita selama tidak ada wahyu dari Allah, tidak ada pemberitahuan dari Allah, jangan mendoakan kejelekan. Karena Rasulullah selalu berdoa apa? Al-Mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku yang tidak tahu itu. Berilah hidayah pemimpinku supaya lurus. Ya, karena apa? Orang yang teraniaya doanya mustajab. Apalagi yang sakit-sakit ini jemaah. Punya peranan enggak? Punya. Yang sakit itu bersih dosanya. Bagaikan apa? Tanaman yang rontok daunnya ya. Ya, supaya apa? Digunakan doanya untuk kebaikan. Kebaikan untuk orang banyak. Doakan Amin. supaya negara kita selalu aman, baldat Amin. thayyibatun warobun ghafur.
Jangan sampai kita perang saudara. Supaya umat Islam di dunia dapat pertolongan dari Allah. ya, Amin. doakan terus jamaah ya. Karena doa kita kalau dikabulkan, rugi enggak kita? Seperti Nabi Ibrahim berdoa supaya ada nabi di Mekah. Itu berapa tahun setelah Nabi Ibrahim wafat ya? Wabus Rasulullah minhum. Setelah Nabi Ibrahim wafat, baru Nabi diutus. Jadi rugi enggak kita berdoa kebaikan? Tidak. Tidak. Ya, semua yang kita doakan pasti dikabulkan. Cuma waktunya apa katanya? Ya, cukup jemaah? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bisa bermanfaat dan memberikan pengaruh kepada seluruh sekitar lingkungan kita, khususnya kepada negara kita semakin baik, semakin baik. Ya. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Maaf. Ustaz. Nuwun Pak Ustaz. Susi, Nuwun antar monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dulu.